dalam istilah ekonomi adalah untuk penghematan. Atau bisa saja sebetulnya karena tidak mungkin dilakukan pengamatan terhadap seluruh objek studi atau tidak mungkin dilakukan sensus. Jadi sampling itu merupakan pengganti dari sensus. Nama lain untuk sampling adalah survei atau pooling atau jajak pendapat atau uji petik yang pengertiannya dapat dipertukarkan, ya, yang penggunaannya itu bisa Anda ganti-ganti sama saja. Jadi kenapa orang melakukan sampling bukan melakukan sensus? Bisa saja karena tidak mungkin dilakukan sensus. Jadi bisanya hanya dilakukan sampling. Tapi yang sering adalah supaya hemat. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau melakukan studi, melakukan pengamatan hanya sebagian saja, bukan seluruhnya, apa hasilnya bisa tepat, bisa akurat, bisa representatif, bisa apa ya, mencerminkan yang sebenarnya. Itu maksudnya representatif. Jawabnya ya ada sih melesetnya. Ada melesetnya. Tapi kita berusaha bagaimana supaya melesetnya itu sedikit. Jadi di situ ada apa? Trade off itu bahasa Indonesianya apa? Tukar menukar. Oke. Anda harus menerima kekurang akuratan. Anda harus terima meleset. Cuma Anda bisa lebih irit. Kira-kira begitu melakukan sampling itu. Sebagai ganti daripada sensus. Cuma melesetnya itu bisa diusahakan supaya menjadi sedikit. Itu adalah tujuan daripada diskusi sampling method, metode sampling. Jadi ada cara memilih unsur mana yang diamati, didata, ditanyai, diwawancarai, demikian rupa sehingga walaupun hanya sebagian, tapi nanti kesalahannya sedikit. Nanti dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Itu tujuan daripada topik sampling method. Di buku halaman 141 ya. Di buku halaman 141. Dari sampling, dari melakukan sampling, dari melakukan survei, nanti kita bisa menemukan, menghitung besarnya ciri-ciri sampel. Sampel maksudnya bagian dari populasi tadi, bagian dari seluruh objek tadi, sebagian unsur tadi. Seluruh objek namanya populasi, sebagian objek studi namanya sampel. Mengamati sampel namanya sampling atau survei. Melakukan pengamatan mendata terhadap populasi namanya sensus. Yang baru saja atau yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus penduduk 2020. Ya. Ya, memang saya didatangi petugas. Tetapi dia tidak bertanya kepada saya selain saya diminta menunjukkan kakak. Saya agak heran ini kenapa begini.
KK. Kan di dalam KK itu bisa saja informasinya berubah. Misalnya ya pendidikan, ya pekerjaan, orang kan tidak selalu tetap. Tapi kita cukup diminta KK. Tidak ada yang lain, udah. KK-nya dicatat nomornya kalau nggak salah, ingat saya. Ya, saya kira seperti kurang apa ya? Apa yang akan dihasilkan dari model pencatatan seperti ini, pendataan seperti ini? Saya agak ragu-ragu akurasinya. Tapi secara teori ya sensus itu mengumpulkan informasi atau data dari seluruh objek studi. Jadi ya itulah yang dianggap data yang berkualitas, yang akurat. Tapi kalau nyatanya seperti itu, saya jadi ragu. Oke, kita kita kembali ke diskusi kita. Kita tunggu saja. Ini ada suara ajakan salat, jadi kita istirahat dulu saja. Barang semenit, 2 menit. Jadi di buku halaman 141 ya, dan seterusnya. Sambil mengingatkan yang pernah kita sampaikan bahwa kita itu sering dihadapkan kepada suatu masalah atau pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya. Untuk maksud itu kita dengan belajar di ekstensi ini, maksudnya belajar di universitas, itu diajari scientific method, bukan menjawab dengan feeling. Jawabannya begini aja deh. Gitu. Ya, itu bedanya orang di kampus. Kita tidak diajarkan, tapi kita boleh saja menggunakan itu. Jadi tidak dilarang, tapi itu tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah menggunakan scientific method. Kita identifikasi persoalannya. Ya. Terus kita dengan kata lain kita tetapkan apa yang jadi pertanyaan besarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu data atau informasi apa yang diperlukan. Nah, itu yang harus dikumpulkan. Dikumpulkan itu beruntung kalau Anda kalau pihak lain, sumber lain telah menyediakan. Tapi kalau belum, ya kita terpaksa mengumpulkan sendiri. Itu jarang. Kasus kayak gini nih jarang. Kecuali Anda memang menantang ingin melakukan pengumpulan data sendiri. Menantang melakukan studi yang benar-benar baru bikinan Anda. Biasanya kan kita salin saja dari pihak lain yang menyediakan supaya hemat, supaya lebih mudah pekerjaannya, supaya tidak repot. Tapi ya tidak selamanya pihak lain itu menyediakan sesuai keinginan kita. Nah, kalau itu ya terpaksa kita harus mengumpulkan data atau informasi sendiri. Bisa lewat sensus, bisa lewat sampling. Seluruh objek itu tidak harus banyak. Bisa saja lingkupnya tidak banyak. Ya. Jadi tidak harus lingkupnya itu seluruh penduduk Indonesia. Mungkin saja lingkupnya itu cuma beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Jadi kenapa mesti melakukan sampling? Kita lakukan saja sensus, kita data saja semuanya, kita datangi semuanya, kita kirimi kuesioner semuanya. Toh cuma semuanya ada di Jakarta dan tidak banyak. Itu bisa sensus. Tapi kalau unsurnya itu banyak sekali, unsur dari populasi banyak sekali, dan tersebar sangat jauh, dan kadang-kadang ada yang belum terjadi. Jadi unsurnya itu belum terjadi saat ini, masih akan nanti. Nah, itu kan terpaksa Anda tidak bisa melakukan sensus. Anda hanya bisa melakukan sampling.
karena sampel, ya, mengamati sampel namanya sampling, itu tidak mengamati semuanya, bagaimana hasil yang kita peroleh, ciri-ciri yang kita peroleh, namanya statistik. Jadi ciri-ciri sampel itu istilahnya statistik. Statistik bukan statistika ya, statistik. Bagaimana ciri-ciri sampel itu mendekati, menyerupai sama dengan ciri-ciri populasi yang namanya parameter. Jadi kalau kita hanya menyoroti, mendata sebagian, bagaimana statistiknya, ciri-cirinya, ciri-ciri sampel itu sama dengan mendekati, menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari ciri-ciri populasi atau parameter. Ya jawabannya tidak. Cuma kita akan belajar cara mengambil sampel, cara memilih unsur yang diikutkan dalam sampel. Yang ditanya itu siapa sih atau yang mana sih gitu maksudnya ya. Agar statistik yang diperoleh, ciri sampel, indikator sampel yang diperoleh itu representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya, akurat, dekat dengan populasinya. Nah, itu maksudnya. Kira-kira begitu. Ya. Itu sebabnya kita malam ini membicarakan metode sampling, metode memilih unsur sampel. Metode menentukan siapa yang ikut ditanyai, diwawancarai, didata. Ya, itu namanya metode sampling. Cara mengambil sampel dibedakan jadi dua kelompok, yaitu probabilistik dan non-probabilistik atau subjektif sampling. Yang probabilistik, yang non-probabilistik atau yang subjektif itu unsur mana saja yang akan didata, diwawancarai, ditanyai, diamati. Kalau orang ditanyai, ya. Tapi kalau hewan tidak mungkin ditanyai, diamati. Itu maksudnya. Ya, itu bedanya. Kenapa mesti istilahnya ditanyai, diamati gitu ya. Kadang-kadang kan orang biologi, orang pertanian itu berhubungan dengan makhluk hidup selain manusia. Kan dia tidak bisa ditanyai, jadi diamati, diukur gitu kan. Data. Apa tadi? Unsur yang didata itu jika dia ditentukan oleh subjektivitas peneliti, statistisi, ya, dia menggunakan intuisinya, perasaannya, pengalamannya, kemudian menetapkan, oh saya akan memilih yang ini dan itu untuk diamati, didata, ditanyai, diwawancarai. Itu namanya subjektif sampling atau non-probabilistic sampling. Nah, itu bisa diterima dengan syarat yang melakukan itu sudah diakui keahliannya. Itu boleh. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah dianggap ahli, terus dia melakukan sampling secara subjektif tadi, yang dia pilih adalah kasarannya aja ya sesuai keinginan dia, tetapi tentu saja sudah dengan pertimbangan keahliannya. Makanya harus ahli. Tidak sembarang orang diperkenankan gitu. Maka itu namanya non-probabilistic atau subjektif sampling. Ya.
Jadi syaratnya yang melakukan sudah diakui kepakarannya, keahliannya di bidang itu. Kalau orang psikologi dulu ada yang terkenal namanya Sarlito Wirawan, orang UI. Saya nggak ngerti sekarang itu, saya jarang dengar orang itu sekarang ada di mana gitu. Kalau ekonom zaman dulu namanya Pak Sumitro Jayatikusumo. Ya itu diakui itu. Anda bisa cari contoh yang lain. Nah, mungkin kalau urusan pendidikan anak yang suka muncul di TV adalah Kak Seto gitu ya, urusan anak-anak. Ya kan? Anda suka lihat itu kan? Seto Mulyadi gitu. Apa tadi? Nah, tapi kalau Anda yang baru lulus nanti, itu tidak dianjurkan Anda menggunakan subjective sampling. Karena orang tidak akan percaya. Ya. Sebagai gantinya, kita akan menggunakan probabilistic sampling. Jadi probabilistic sampling itu maksudnya adalah pemilihan unsur sampelnya, pemilihan unsur sampel dari populasi, probabilitasnya diketahui sebelum dilakukan sampling dan biasanya tidak sama dengan 0. Itu maksud daripada probabilistic sampling. Nah, itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah simple random sampling. Bahasa Indonesia adalah survei secara random, sederhana. Atau biasa diomongkan survei secara random, itu saja. Maksudnya adalah simple random. Itu punya pengertian yang tidak terlalu ini ya, kalau diingat-ingat bisa membingungkan. Intinya adalah begini saja, setiap unsur dalam populasi punya peluang, probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini misalnya gimana? Atau cara merealisasikan gimana? Nah, itu caranya begini. Misalnya, objek studinya, seluruh objek studinya itu mahasiswa kelas kita yang hanya 27. Jadi populasi unsurnya ternyata hanya 27. Dan dari 27 itu kita tidak akan melakukan sensus, tapi hanya melakukan sampling. Jadi diambil lebih sedikit lagi. Misalnya diambil berapa? 8 gitu. Ya. Dari 27 akan diambil 8. Kalau kita sudah menetapkan bahwa caranya adalah dengan sampling random sederhana. Simple random sampling. Simple random sampling. Itu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah unsur populasi tadi diurutkan. Dikasih nomor. 00 boleh, 01 boleh gitu ya. Mulai saja dengan 00 ya. 00, 01, 02, 03, 04 sampai misalnya 26. Kan karena mulainya dari 00 ya. Maka mulai dari 1 juga enggak apa-apa gitu ya. 1, 2, 3 sampai 27. 01 maksudnya gitu. Karena
nomornya itu hanya 2 digit, maka kita perlu alat bantu yang namanya tabel angka random 2 digit. Kalau misalnya unsur populasi ini penduduk Jakarta sampai 10 juta gitu ya. Penduduk Jakarta kan katanya 10 juta. Itu tabel random yang diperlukan bukan 2 digit. Ya 10 juta itu ada berapa digit? Ada berapa itu? 6 ya. 6. Kalau mulai dari 0 ya 6. Kalau 10 juta lebih ya 7 digit angka random. Ya kan? 7 digit. 8 ya malah, sorry. 8 digit angka random. Kalau di atas 10 juta. Kalau sampai 10 juta kita bisa menggunakan 7 digit angka random. Nah, angka randomnya itu yang 2 digit atau 7 digit itu dapetnya dari mana? Dari tabel angka random. Kalau masih 2 digit, itu bisa dicipta dengan memanfaatkan bantuan roda roulette. Ada piringan bulat, disekat-sekat, mulai 00 sampai 99 diputer, setiap yang keluar itu dicatat, itulah namanya kita perlu tabel angka random. Tapi kalau digitnya banyak, itu program komputer dapat memunculkan tabel angka random. Ya, jadi yang menyembuhkan adalah program, bukan proses fisik kayak memutar roda roulette tadi. Ngerti Anda? Jadi itu cara kerjanya. Nah, terus unsur mana yang akan dipilih? Nah, tabel angka random itu maksudnya daftar angka yang punya peluang yang sama muncul dan tidak berpola. Itu namanya tabel angka random. Jadi tidak berpola itu tidak mulai dari 01, 02, 03 gitu enggak. Seperti Anda tadi muter roda roulette tadi. Pertama bisa saja yang muncul 50. Berikutnya lagi yang muncul malah 10. Berikutnya lagi yang muncul 88 atau berapa dan lain-lain. Jadi loncat-loncat gitu. Jadi tidak berpola. Tapi karena proses penciptaannya fair, jadi setiap nomor itu punya peluang yang sama untuk muncul. Itu namanya tabel angka random. Yang 2 digit. Oke, kita pakai yang 2 digit karena jumlah populasinya hanya 27. Cukuplah 2 digit. Kalau jumlah populasinya 150 ya 2 digit ya cukup. Terpaksa Anda menggunakan 3 digit. Ngerti Anda ini maksudnya? Nah, dari populasi yang 27 itu kita tadi bilangnya akan memilih 8 saja. 8 itu yang mana? Yang sesuai dengan yang muncul pada tabel angka random. Misalnya tadi saya bilang, pertama 50 ya, nggak ada yang sesuai kan? Kan nomornya cuma 01 sampai 27, 50 nggak ada lewat. Berikutnya, tadi berapa saya bilang? 20. Nah, ada 20 pertama kali. Nomor 20 diambil. Berikutnya lagi 88. Wah, nggak ada lewat. Berikut nomor lagi, nah itu yang cocok, ambil. Sampai sebanyak 8. Jadi unsur populasi mana yang akan dipilih itu yang sesuai dengan angka yang tertera pada tabel angka random. Paham ini maksudnya Anda? Paham, Pak. Oke. Itulah yang dinamakan simple random sampling. Sampling secara random sederhana. Ya. Nah, sebetulnya cara ini digunakan untuk urusan teori. Untuk urusan praktek juga dapat, tapi memerlukan syarat, yaitu populasinya homogen. Apa? Anda dengar? Unsur populasi homogen. Homogen itu artinya punya kemiripan ciri. Di antara mereka itu tidak banyak bedanya. Itu namanya homogen. Bahasa sederhananya sejenis. Ya. Tapi tidak selamanya populasi itu begitu. Bisa saja heterogen. Nah, orang selalu bilang penduduk Indonesia atau penduduk Jakarta itu heterogen. Tidak sejenis, variasinya lebar.
antara yang satu dan yang lain itu bedanya banyak. Bisa beda banyak maksudnya gitu. Bukan selalu bedanya banyak, tapi bisa beda banyak. Itu namanya heterogen. Nah, kalau populasinya heterogen, Anda tidak dianjurkan menggunakan metode sampling random sederhana. Ya, Anda tidak dianjurkan begitu. Itu hanya dianjurkan untuk populasi yang homogen. Homogen itu yang gimana? Yang standar deviasinya relatif kecil. Yang sejenis unsur-unsurnya, yang mirip-mirip. Kalau heterogen yang punya variasi yang lebar, yang bedanya besar. Itu maksudnya heterogen. Seperti contohnya penduduk Indonesia. Itu relatif heterogen. Ya, Anda bisa meninjau dari penghasilannya, bisa meninjau dari agamanya. Ya, misalnya, lu bukannya hampir semuanya Islam, ya, tapi Islam sendiri kan macam-macam itunya, apa namanya, alirannya, atau ya kita tahu alirannya hanya Sunni dan Syiah, tetapi apa namanya, anggap aja tingkat apa ya, saya menggunakan istilah tingkat kemoderatannya kan beda-beda gitu misalnya. Ya, contohnya begitu. Apa tadi? Terus selain random sederhana apa lagi? Yaitu stratified random sampling. Random stratifikasi atau stratifikasi random. Ngomongnya gimana sih betul? Saya nggak ngerti. Nah, itu gimana maksudnya? Nih, contohnya penduduk Jakarta yang tadi kita sadari sebagai heterogen. Ada kelompok yang kaya, ada kelompok yang miskin, ada yang di tengah, ada yang di antara itu. Nah, ini berdasar penghasilannya itu kita pisahkan berdasarkan kemiripan ciri. Atau berdasar agamanya kita pisahkan, kita kelompokkan maksudnya berdasar kemiripan ciri. Itulah yang namanya stratifikasi. Langkah pertama adalah itu. Jadi populasi dipecah menjadi kelompok-kelompok stratified itu populasi dipisahkan jadi kelompok-kelompok. Baru dari setiap kelompok itu dipilih secara random. Berapa banyak dari setiap kelompok itu ya sesuaikan saja dengan porsi masing-masing. Oke, misalnya yang Kristen itu misalnya 4%, yang Katolik 3% ya. Itu ngambil yang Kristen 4%, yang Katolik 3%. Maksudnya adalah gitu. Nah, berikutnya adalah cluster random sampling. Ini mirip dengan stratifikasi. Jadi unsur populasi dikelompokkan berdasar kemiripan ciri. Tapi bedanya dengan stratifikasi, di sini tidak setiap kelompok diikutkan. Kalau dalam stratifikasi tadi ikut. Kalau di sini dalam klaster itu tidak setiap kelompok ikut.
Jadi kelompoknya itu tadi misalnya ada 7, dipilih secara random. Jadi di sini random 2 kali. Random memilih kelompok, kan tidak semua terpilih nanti, karena kan hanya dipilih beberapa. Nah misalnya ada 7 kelompok, kita menggunakan angka random yang mana? Angka random 1 digit. Karena cuma 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah itu bisa. Jadi dinomori populasinya 7 kelompok tadi 0 sampai 6. Terus nomor yang mana yang ikut itu disesuaikan dengan tabel angka random 1 digit. Jadi misalnya hanya dipilih 3 saja. Ya sudah, angka mana yang muncul secara random itu berdasar tabel angka random 1 digit itu kita pilih. Nah, dari yang terpilih itu, kelompok yang terpilih itu baru dipilih unsur-unsur secara random lagi. Jadi di sini random 2 kali. Bedanya dengan stratifikasi begitu. Kalau stratifikasi semua kelompok diikutkan, baru unsur-unsur dalam kelompok itu dipilih secara random. Nah, sekarang kalau dalam cluster itu apa tadi? Tidak semua kelompok ikut. Kelompok yang ikut yang mana itu dipilih secara random. Baru setelah menentukan kelompok yang terpilih, dari situ dipilih unsur lagi secara random. Jadi random 2 kali. Random memilih kelompok dan random memilih unsur dalam kelompok yang terpilih. Oke? Apa bedanya? Bedanya adalah begini. Katanya, kalau stratifikasi itu lebih cocok jika variasi antar kelompok lebih besar dibanding variasi dalam kelompok. Catat ya, atau garis tebal ya, yang ada di situ sudah ada. Cluster, stratifikasi itu lebih cocok jika variasi antar kelompok, perbedaan antar kelompok itu lebih besar dibanding perbedaan di dalam kelompok, variasi dalam kelompok. Jadi istilah Inggrisnya between group variation is larger, is bigger than within group variation. Between dan within. Sementara kalau apa tadi cluster itu lebih cocok digunakan jika within group variation is larger atau bigger than between group variation. Anda sempat catat? Itu ada di bagian bawah halaman 143. Nah, oke. Itulah apa namanya tadi? Perkenalan dengan sampling method. Ada 4 yang populer, random sederhana, stratifikasi, cluster, dan non-random sampling atau non-probabilistic sampling atau subjective sampling atau judgment sampling. Ya namanya macam-macam. Lalu kalau ada macam-macam gitu, mana yang terbaik? Itu jawabnya tidak ada yang terbaik secara umum. Yang terbaik yang mana? Yang adalah yang tercocok yang mana? Dengan karakter populasinya. Kalau populasinya homogen, Anda boleh menggunakan random sederhana. Tapi kalau heterogen, jangan pakai itu. Jangan pakai random sederhana. Nanti diperkirakan melesetnya agak besar. Yang lebih baik adalah stratified atau cluster. Lalu yang mana? Tergantung
variasi between dan within group mana yang lebih besar. Ini menjelaskannya perlu papan ya. Jadi kalau hanya dengan apa namanya tadi tulisan saya bikin gambar di kertas saya tunjukkan ke Anda, saya kira masih sulit karena nanti gambarnya terlalu kecil dan banyak simbol di situ. Jadi saya perlu papan. Jadi karena tidak ada papan ya sorry. Dan ini tidak akan muncul di ujian. Ini sekedar pengetahuan Anda aja. Nah, kalau orang politik itu kalau melakukan sampling metodenya apa? Yang apa namanya? Yang sering diterima itu kan ada yang kayak dianggap lembaga survei pesanan gitu kan, yang suka tidak akurat, suka diabaikan orang, jarang dimuat di TV gitu kan. Nah, yang sering diterima itu biasanya menggunakan cluster random sampling. Random 2 tahap. Biasanya begitu. Oke. Karena ya itu tadi penduduk Indonesia yang heterogen. Dan itu hebatnya ya, lembaga-lembaga survei politik itu sering ukuran sampelnya itu hanya 1.200-an. Coba, hebat kan? Dari sekian juta, puluhan juta penduduk Indonesia sebagai pemberi suara yang layak, hanya dengan diperkirakan dengan 1.200 saja hasilnya bisa akurat. Coba bayangkan. Ya meleset dikit gitu maksudnya. Tidak tepat-tepat banget sih, tapi meleset dikit. Baguslah mereka itu. Dan jangan heran ya, kan itu kalau pemilu atau pilkada, pemilu ya, utamanya pemilu ya. Itu mereka itu pada action. Wah, semua nongol di TV menyampaikan ramalannya. Lalu yang dari orang pemerintah yang mana? Yang suka dikeluarkan RRI itu dugaan saya dari BPS. Dan jangan heran ya, orang-orang politik itu bisa lebih akurat dibanding orang BPS. Bukannya BPS gudangnya orang statistik. Memang, tapi tidak harus yang paling ahli itu adanya di BPS. Itu orang-orang politik itu bisa punya konsultan yang ahli. Ya, kita nggak tahu konsultan yang dipakai gimana untuk memilih unsur sampelnya gitu. Tapi yang nongol kepalanya seseorang yang sering muncul di TV itu. Gitu. Bisa saja mereka sendiri gitu kan. Nah, bisa saja misalnya uang mereka lebih banyak untuk membayar yang ahli itu, gitu. Sedangkan BPS mungkin ya menggunakan ahlinya sendiri ya, kita enggak tahu ya. Jadi akhirnya yang sering lebih akurat adalah malah lembaga-lembaga politik itu, bukan dari RRI. Kan suka ikut-ikutan kan RRI gitu kan. Itu saya kira di baliknya itu adalah bab BPS. Oke. Iya kan? Kan BPS itu jagonya yang melakukan survei. Giliran pemilu jarang nongol kan? Mana? BPS kok nggak nongol? Gitu. Yang nongol itu kayak apa namanya? Orang-orang yang namanya Ahmad siapa? Kudori, Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mujani, gitu kan? Yuniarto Wijaya. Nah, itu kan yang nongol. Gitu. Jadi mana BPS nggak nongol? Kadang-kadang ada RRI. Baik, terus apa lagi? Itu adalah sampling method, tidak ada yang bisa dikatakan terbaik. Yang ada adalah yang cocok dengan karakter populasi. Tapi tidak menggunakan probabilistic sampling pun tidak apa-apa, asal yang melakukan itu sudah diakui keahliannya, kepakarannya. Nah, nanti kalau Anda tanya, di antara yang subjektif dengan yang probabilistik, mana yang lebih akurat? Tidak ada jaminan yang probabilistik juga lebih akurat. Kalau seseorang itu sudah ahli dan memanfaatkan intuisi maupun informasi terkini yang dia kuasai, bisa saja lebih akurat dalam memilih sampling dengan subjektif atau intuisi dia tadi. Jadi tidak harus
Tidak ada jaminan kalau yang probabilistik itu lebih akurat dibanding yang subjektif, tapi yang dilakukan oleh yang ahli. Kalau Anda dilarang, belum diizinkan, belum diakui, akan ditolak oleh audiens jika menggunakan metode yang probabilistik. Apa yang subjektif? Kita ganti topik, namanya distribusi sampling. Jam berapa ini? Halo, jam berapa ya? 11.48, Pak. Oke. Jadi begini. Dulu pernah saya kenalkan istilah distribusi frekuensi, daftar nilai variabel dan frekuensinya. Ada distribusi probabilitas, daftar nilai variabel dan probabilitasnya. Di situ ada macam-macam. Ada distribusi probabilitas diskrit, ada binomial, ada Poisson, ada distribusi probabilitas normal, ada kontinu, ada normal dan lain-lain. Nah, sekarang ada distribusi sampling. Nah, jadi sekarang kalau distribusi sampling bukan lagi daftar variabel. Coba lihat distribusi sampling halaman 144 dan seterusnya. Ya. Itu tabel 10.3 itu distribusi sampling rata-rata. Jadi kalau distribusi sampling rata-rata adalah daftar ciri sampel, ya, sampling ternyata daftar ciri sampel dalam hal ini yang dipakai adalah rata-rata dan probabilitasnya. Ya, itu namanya distribusi sampling. Halaman 146 atas. Judulnya mestinya di halaman berikutnya. Distribusi sampling rata-rata. Daftar nilai rata-rata sampel dan probabilitasnya. Itu distribusi sampling. Distribusi sampling of mean. Of sample mean. Oke. Nah itu begini. Itu ada contoh, ada ilustrasi gitu. Tapi itu kurang menarik contohnya. Dari contoh itu sebetulnya diarahkan untuk menerangkan yang dinamakan central limit theory. Halaman 147. Nah, poin-poin penting dari central limit theory itu diringkas pada halaman 149 dan 150. Ringkasannya begini. Ringkasannya begini. Jika Anda melakukan sampling dengan ukuran sampel yang besar, besar itu dipertimbangkan sebagai di atas 30. Jika Anda melakukan sampling dengan ukuran yang besar, N-nya di atas 30, maka distribusi sampling of mean akan mendekati normal apapun bentuk distribusi populasinya. Poin nomor 4, saya tulis itu dulu ya, yang penting dulu, yang kualitatif dulu. Jika distribusi populasi normal, distribusi sampling of mean juga normal. Itu bukan jumlah normal ya, juga normal. Berapapun ukuran sampelnya. Oke. Nah, itu penjelasannya bisa diambil dari gambar 10.3. Kalau tadi tabel 10.3, sekarang gambar 10.3. Halaman 149.
yang paling atas, itu adalah distribusi populasi. Distribusi itu tidak selalu normal seperti gambar 148. Itu gambar 148 yang paling atas itu adalah distribusi populasi yang normal. Kalau gambar 149 itu distribusi populasi yang tidak normal. Yang tengah itu uniform namanya. Yang lain itu Anda lihat sendiri tidak normal, tidak simetrik. Oke, Anda lihat di halaman 149. Dengar nggak? Iya, Pak. Ya. Apa bedanya distribusi populasi yang normal dan tidak normal? Bedanya adalah kalau Anda lakukan sampling, Anda ambil sedikit saja dari distribusi itu. Jadi Anda lakukan sampel sedikit saja, tidak semuanya. Anda amati. Nanti distribusi samplingnya, distribusi sampling of mean-nya, rata-ratanya itu punya, jadi lihat nih, halaman 148. Paling atas itu kan sumbunya dikasih simbol X. Berikutnya sumbunya itu simbolnya X bar, bukan X. X itu adalah nilai variabel, X bar adalah sampel mean. Anda ngerti maksudnya? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Jadi yang atas itu distribusi populasi, 3 yang di bawahnya itu distribusi sampling. Kalau sumbernya itu normal, maka distribusi sampling berapapun ukurannya itu selalu akan menghasilkan yang normal. Itu poin yang ketiga tadi, halaman 150. Poin yang keempat, halaman 150. Jika distribusi populasi normal, distribusi sampling juga normal. Itu bukan jumlah ya, juga normal. Berapapun ukuran sampelnya. Oke. Nah, sedangkan poin 3 itu ditunjukkan oleh gambar Poin 3 itu ditunjukkan oleh gambar 10.3. Poin 3 itu jika ukuran sampel besar, distribusi sampling akan mendekati normal apapun bentuk distribusi populasinya. Ini kan bentuk distribusi populasinya tidak normal nih, macam-macam. Nah, walaupun dia populasinya tidak normal, nah itu simbolnya itu salah ya. Distribusi populasi tidak normal itu X saja, jangan X bar. Itu X barnya dihapus, itu X saja. Yang paling atas ini X saja, bukan X bar. Baru berikutnya X bar. Di bawahnya itu X bar. Sudah dibetulkan ya? Halo? Siap, sudah Pak. Ya. Jadi, walaupun dia populasinya tidak normal, tapi distribusi samplingnya itu bisa normal. Lihat gambar 10.3 paling bawah. Kalau sampel size-nya itu besar, 30 atau lebih. Jadi ya, ini. Dari tadinya tidak normal begini, tapi bisa saja jadi normal. Itu kalau sampel size-nya besar. Yang normal ini bukan distribusi populasinya, distribusi sampling. Distribusi sampling itu apa toh maksudnya? Maksudnya itu gini loh. Ini kan ada populasi nih. Anda ambil sampel. Kan ketemu rata-rata sampel kan? Nah, rata-rata sampel itu terus dijejer-jejerkan, dia punya distribusi, itu jadi normal. Kalau sampelnya besar, di atas 30. Walaupun induknya, populasi induknya, itu tidak begini. Tidak apa tadi? Tidak normal. Tetapi kalau normal, ukuran sampel kecil pun distribusi samplingnya pasti normal. Jadi kalau induknya itu normal, berapapun ukuran sampel, itu pasti normal distribusi samplingnya. Tapi kalau induknya tidak normal, untuk jadi normal itu perlu sampel size yang banyak. Oke, paham Anda? Paham, Pak. Yes. Kita lanjutkan poin 1 dan poin 2 dari central limit theory.
rata-rata distribusi sampling sama dengan rata-rata populasi. Nah, ini penting ini. Ini lihat nih. Anda punya populasi, misalnya nilai belanja di Indomart yang kemarin rata-ratanya 60.000. 60.000. Terus Anda ambil sampel. Sampelnya 5 saja. 5. Tapi sampelnya itu dilakukan berulang-ulang. Kadang-kadang dapat rata-rata 20.000, kadang-kadang bisa 100.000, 80, 40, 50, 60 dan lain. Nah, itu kalau Anda distribusikan, ternyata distribusi sampling of mean tadi punya rata-rata sama dengan rata-rata populasi. Itu kata teori. Jadi dengan kata lain, statistisi sudah bisa membuktikan. Itu poin penting dari central limit theory. Nah, berikutnya, apakah standar deviasinya yang bawah dan yang atas ini sama? Ternyata tidak. Ternyata poin 2 itu standar deviasi distribusi sampling of mean, istilahnya standar error, itu sama dengan standar deviasi populasi dibagi akar n. Jadi standar deviasi, standar error dari distribusi sampling itu tidak sama dengan standar deviasi populasi. Beda, tapi kalau rata-ratanya sama. Ya. Bedanya bagaimana? Ya, standar deviasi populasi dibagi akar N. N itu unsur sampel. Nah, jadi 4 hal itu poin penting dari beberapa poin penting dari central limit theory yang akan dipakai berulang-ulang setelah ini. Pertama, rata-rata populasi sama dengan rata-rata distribusi sampling. Standar deviasi populasi tidak akan sama dengan standar error distribusi sampling, tetapi standar error distribusi sampling sama dengan standar deviasi populasi dibagi akar N kecil. Oke, itu 2 poin penting ya. Poin ketiga, jadi jika populasi normal, berapapun jumlah sampel size, distribusi sampling akan mendekati normal. Berapapun jika distribusi populasi normal, distribusi sampling juga normal berapapun ukuran sampelnya, mau sedikit mau banyak. Tetapi jika sumbernya itu tidak normal, maka agar diperoleh distribusi sampling yang normal diperlukan ukuran sampel yang besar. Jadi jika ukuran sampel di atas 30, distribusi sampling akan mendekati normal apapun bentuk distribusi populasi induknya. Pertanyaan ya, mungkin saya terlalu cepat atau ngomongnya keliru-keliru, tapi mudah-mudahan Anda nangkap intinya. Pertanyaannya begini, kalau kita tidak tahu distribusi populasinya, jadi tidak normal gitu ya, jadi distribusi induknya tidak normal, sampel size-nya kecil, distribusi samplingnya bentuknya kayak gimana? Jawabannya tidak tahu. Seperti gambar 10:3 yang tengah itu. Jadi kita belum tahu. Jadi kalau induknya itu tidak normal, jadi tidak normal itu yang kayak gimana ya nggak tahu lah. Pokoknya apapun yang penting tidak normal. Terus distribusi samplingnya bentuknya kayak gimana? Kalau sampelnya kecil ya nggak tahu. Tapi kalau sampelnya besar di atas 30, distribusi samplingnya baru mendekati normal. Oke? Paham ini? Paham, Pak. Ya. Sekarang contoh. Sebuah perusahaan ingin menduga rata-rata penjualan per bulan berdasar rata-rata sampel yang dilakukan selama 100 bulan. Waduh, N-nya aja 100 nih. Misalkan rata-rata penjualan per bulan yang sebenarnya adalah segitu. Dengan standar deviasi ini. Berapa banyak bulan dari sampel tersebut akan memiliki rata-rata, wah ini langsung susah nih pertanyaannya. Ya, enggak langsung susah, agak
agak ini. Saya pakai urusan itu aja ya. Saya pakai urusan nilai belanja aja ya. Oke, saya pakai coret-coretan uang belanja. Nilai belanja. Nih, misalkan ini distribusi populasinya normal, nilai belanja. Ya. Distribusi populasi nilai belanja mengikuti pola normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 60. Oke? Halo? Oke, Pak. Ya. Jika dilakukan sampling sebanyak berapa ya? 25 aja ya, supaya kalau dia berangkat dari normal, nanti unsur sampelnya berapapun, distribusi samplingnya normal. Kecuali tidak disebutkan bahwa distribusi populasinya tidak tahu gitu ya. Jadi kita harus menggunakan sampel size yang di atas 30 supaya peroleh distribusi sampling yang normal. Tapi kan ini sudah disebutkan distribusi normal gitu kan. Distribusi populasi mengikuti pola normal. Populasi daripada nilai belanja. Oke. Jadi jika dilakukan sampling sebanyak misalnya saja 9 konsumen. 9 konsumen. Jadi walaupun samplingnya sedikit tidak apa-apa. Karena populasinya sudah normal. Jika dilakukan sampling sebanyak 9 konsumen, berapa probabilitas diperoleh rata-rata nilai belanja misalnya lebih dari 70 atau gimana ya, lebih dari 70 gitu aja, lebih dari 55, sorry, lebih dari 55. Jadi kita punya populasi kayak begini, kita punya informasi kayak begini, distribusi populasi nilai belanja mengikuti pola normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 10. Terus jika dilakukan sampling secara random sederhana, mungkin saya kurang nulisnya. Secara random sederhana, jadi itu perlu disebutkan. Ini kan untuk urusan teori ya. Jadi jika dilakukan sampling secara random sederhana, sebanyak 9 konsumen berapa probabilitas diperoleh rata-rata nilai belanja lebih dari 55? Anda potret ya. Oke, itu soalnya. Bagaimana menjawabnya? Nah. Ini ya. Yang ditanyakan itu sekarang berapa probabilitas rata-rata nilai belanja? Pertanyaan itu beda dengan berapa probabilitas nilai belanja di atas 55. Oke, sekarang saya jawab dulu yang bukan pertanyaan tadi. Berapa probabilitas nilai belanja di atas 55? Anda bisa jawab itu dengan menggunakan bekal kuliah minggu lalu. Coba Anda jawab. Berapa probabilitas nilai belanja di atas 55? Jadi kira-kira 55 itu di sini. Coba Anda cari itu jawabannya. Anda standarisasi dulu, set P X lebih dari 55
itu sama dengan PZ lebih dari 55 dikurangi 50 dibagi 10. Sama dengan PZ lebih dari setengah. Sama dengan berapa? Mu Z sama dengan 0. Kok saya salah ya? 65, sorry. Ya 55, sorry. Ya. 55. Jadi ini 55. Kok 55? 65 mestinya ya. 65. Berapa nilai belanja lebih dari 65? Sorry ya, bukan 55 tapi 65. Supaya enggak apa namanya? Enggak sulit. 65. Kalau X-nya 65 ketemu nilai Z-nya setengah. Nah, PZ di atas setengah itu Anda lihat tabel adalah, sebentar ya saya bantu. Setengah, Z setengah, itu artinya 0,5 dikurangi 0,1915 alias 5, 8, 0, 3. 30,9%. Ini grafnya. Gimana ya? Ini pertanyaan, berapa probabilitas nilai belanja di atas 55? Ini pertanyaan tambahan. Sedangkan tadi pertanyaannya apa? Yang tadi itu berapa probabilitas diperoleh rata-rata nilai belanja lebih dari 55? 65, sorry ya. Saya ngomongnya bolak-balik. 65 ya, jangan 55, 65. Anda sudah bisa motret nih? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini jawabannya. Nah, yang saya jawab ini bukan yang saya tanyakan, ini pertanyaan tambahan susulan nih. Yang pertanyaan susulan ini berapa probabilitas nilai belanja lebih dari 65? Sedangkan pertanyaan kita yang benar adalah jika dilakukan sampling sebanyak 9 konsumen, 9 orang ditanyai. Berapa probabilitas diperoleh bukan nilai belanja tapi rata-rata nilai belanja lebih dari 65? Ada bedanya kan? Halo? Kok diem? Ada bedanya kan? Yang tadi bertanya, yang sudah dijawab ini bertanya, berapa rata-rata berapa probabilitas nilai belanja lebih dari 65? Itu yang baru saya jawab. Sekarang pertanyaan saya, berapa probabilitas rata-rata nilai belanja lebih dari 65? Beda, yang tadi tanpa kata rata-rata, sekarang pakai kata rata-rata. Oke. Itu cara jawabnya begini. Dengan memanfaatkan central limit theory. Ini ya. Ini tadi yang atas tadi dari X dikonversi ke Z. Ya kan, dari X dikonversi ke Z. Nah, sekarang untuk menjawab ini kita memanfaatkan central limit theory. Central limit theory poin pertama tadi, rata-rata populasi sama dengan rata-rata distribusi sampling of mean. Jadi maksudnya kita bisa memperoleh begini. Lihat. Jadi dari distribusi populasi tadi, kita bisa memperoleh distribusi sampling of mean. Ini sekarang simbolnya rata-rata bukan X lagi, tapi ada X bar-nya. Ini celakanya kalau nggak pakai papan. Ya, atau PowerPoint. Anda lihat bedanya itu? Halo?
ini bisa diperoleh kayak gini, itu dari central limit theory tadi. Rata-rata populasi sama dengan rata-rata distribusi sampling of mean. Jadi di sini itu mu X bar itu sama dengan mu sama dengan 60. Nih. Menurut central limit theory, rata-rata distribusi sampling of mean sama dengan rata-rata populasi, yaitu 60 dari informasi kita. Nah, sekarang kita ditanya berapa diperoleh rata-rata sampel di atas 65. Di atas 65 itu anggap aja di sini. Ya. Jadi yang ini. Di atas 65. Nah, itu kita oper ke dalam Z. Z itu sekarang formulanya modifikasi dari yang dulu. Kalau yang atas tadi Z adalah yang ini ya, yang di atasnya ini Z adalah X minus mu dibagi sigma. Di sini Z itu adalah X bar minus mu X dibagi sigma X alias X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Ya. Kemarin kita punya rumus konversi begini. Ini lihat nih. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, hari ini pertanyaan kita memerlukan modifikasi. Setnya itu sekarang formulanya begini. Karena kita bertanya rata-rata sampel. Bukan nilai belanja, tapi rata-rata nilai belanja. Ini berdasar central limit theory, yang ini sama dengan ini. Sedangkan yang ini sama dengan ini. Dari informasi yang kita punya, akhirnya kita nanti bisa menjawab pertanyaan tadi. Di buku itu ada banyak latihan ya. Ini sorry ya, karena kita tidak pakai papan ya, hanya bisa begini. Saya jawab. Oke, kalau Anda mau tanya ini kok 0,5 dikurangi ini gimana ceritanya? Lah kan tabel itu berangkat dari tengah. Yang 0 sampai setengah ini probabilitasnya 0,19. Yang ditanya itu sisanya. Jadi 0,5 dikurangi 0,19. Gitu ya. Paham ya? Halo? Mungkin Anda tanya, ini hubungannya gimana sih kok ini tiba-tiba ada 0,5 minus ini? Tabel itu kan dari tengah ke nilai Z. Nah yang ditanya itu padahal set ke kanan. Ya berarti set ke kanan itu adalah setengah dikurangi yang ada di tabel itu. Siapanya ini? Halo, kok diam? Bisa mengikuti atau belum? Siap, bisa. Oke. Nah sekarang pertanyaan, berapa rata-rata lebih dari 65? Itu jawabnya begini. Ya. P X bar lebih dari 65 itu sama dengan P Z lebih dari 65 dikurangi 60. Itu tadi 60 ya, bukan 50 ya, sorry. Yang di atas tadi loh, yang ini. Yang ini tadi itu 65 dikurangi 60, bukan 50. Saya itu ngelamun kadang-kadang. Dibagi 10 dibagi akar 3. Sama dengan P Z lebih dari 5 dibagi 10 dibagi akar akar 9. Kok akar 3? Akar 9 itu 3. 5 dibagi 3,3 berapa? Kok tolong pakai kalkulator.
5 kali akar 3 dibagi 10. Setengah kali akar 9. Setengah kali 3. Gitu ya. 1,5 ya. 1,5 jawabannya. Jadi menurut tabel, jadi kan 5 dibagi 10 kan setengah kali akar 3. Akar 9 yaitu 3. Jadi setengah kali 3 namanya 1,5. Ya kan? Jadi kita lihat di set 1,5 itu ketemu nilai 0,4332. Jadi PZ di atas 1,5 adalah berapa? 0,5 dikurangi 0,4332 alias berapa ini? 8, 9, 6, 0. Cuma 6,7%. Nah, itu jawabannya. Nih jawabannya. Jadi beda. Kalau tadi 30%, ini sekarang tinggal 6,7%. Kelihatan nggak? Sorry ya. Anda bisa lihat? Itu jawabannya gitu. Udah dipotret? Sudah, Pak. Ya, itu jawabannya begitu. Wah, repot juga ini kalau nggak ada papan gini. Coba Anda ini aja. Anda tunjukkan pemahaman Anda dari yang saya sampaikan itu. Nyatetnya sudah sesuai apa belum aja. Jadi, soal kita adalah, misalkan nilai belanja mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 10. Pertanyaan pertama, kalau kasusnya seperti itu, berapa probabilitas nilai belanja yang di atas 65? Jawabnya tadi berapa? Kok nggak dijawab? Kok diam? Jadi kalau infonya, X nilai belanja mengikuti pola normal dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 10. Itu populasi. Ada pertanyaan, berapa probabilitas nilai belanja di atas 65? Jawabannya berapa? Ayo, jawabannya berapa tadi yang kita sudah punya tadi? Duh, kok nggak ada yang respon? Anda belum mengerti jawabnya. Tadi kan saya sudah kasih. Halo, kok diam? Yang 30,9 bukan, Mak? Ya, itu maksud saya. Jadi jawabannya adalah 30,9%. Cara menghitungnya sudah ngerti? Cara ngitungnya sudah ngerti? Kok diam? Ya, pertama skala X dioper ke skala Z dengan rumus yang saya tunjukkan itu. Dengan rumus ini yang saya lingkar ini. Rumusnya ini, rumus konversinya. Itu dipakai untuk membantu menjawab menggunakan tabel. Nah, Anda tanya, loh itu ada 0,5 minus 1,9 apa? Ya 19 itu angka yang ada di tabel, 0,5 itu karena sebelah kanan itu semuanya 0,5. Sedangkan yang ditanya adalah 65 ke atas. Jadi 0, dikurangi 0,19. 0,19 itu dari tengah sampai 65 itu. Gimana? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya agak susah. Jika dilakukan sampling sebanyak 6 konsumen, ditanya itu dari semua yang hilir mudik di Indomaret itu ditanya, lo belanja lo berapa? Ada yang jawab, oh saya cuma belanja 30, oh saya belanja 100, oh saya dan lain-lain. Sorry. Ini nggak ditanya ini. Ini pertanyaan ini, sorry. Terus misalnya ada pertanyaan begini. Jika dilakukan sampling sebanyak 9,
Ini cuma pertanyaan, bukan beneran. Dilakukan sampling sebanyak 9. Jadi N-nya 9. Secara teori, berapa probabilitas diperoleh rata-rata sampel di atas 65? Beda dengan tadi. Kalau tadi, berapa nilai belanja di atas 65? Kalau ini, berapa rata-rata nilai belanja dari 9 orang tadi di atas 65? 69 itu mana? Itu hanya hypothetical, itu hanya perandaian jika dilakukan sampling. Terus sampling lagi 9 terus gitu ya. Maka berapa probabilitasnya diperoleh rata-rata sampel di atas 65? Jadi ini cuma pertanyaan hipotetik. Kita nyatanya tidak melakukan sampling. Paham Anda ini maksudnya? Jawabnya dengan bantuan central limit theory dan tabel. Dari central limit theory kita bisa peroleh ini. Dari distribusi populasi ke distribusi sampling. Terus dioper ke Z. Kali ini yang dioper bukan X tapi X bar. Kalau X bar formulanya jadi berubah. Jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Yang penting apa yang saya sampaikan sudah dicatat, sudah ada fotonya. Nanti perbanyak yang dari soal-soal dari buku. Besok lagi kalau belum paham tanya lagi. Ya. Sebetulnya hari ini masih ada tersisa distribusi sampling proporsi, tapi itu agak pusing karena nggak pakai papan. Oh, yang ini aja nggak pakai papan, sepertinya Anda bingung gitu gimana? Oke, ada pertanyaan? Yang tadi rata-rata populasi sama dengan rata-rata distribusi sampel of mean sama dengan 60 itu dapat dari mana, Pak? Itu adalah hasil central limit theory. Berarti Anda buka lagi. Itu teori ya, teori mengatakan begitu. Itu halaman 149, di bagian bawah itu ada poin 1. Rata-rata distribusi sampling of mean sama dengan rata-rata populasi. Nah, itu kesimpulan daripada teori yang Anda hafal terus Anda pakai. Siap, jelas, Pak. Makasih. Ya. Ayo yang lain lagi. Ayo yang lain lagi. Tidak ada? Tidak usah banyak-banyak daripada karena kan keterbatasan sarana itu mengganggu, jadi ya sudah segini saja dulu. Nanti dilihat lagi, dipelajari lagi. Yang penting sudah catat, terus dicocokkan dengan buku. Tapi hati-hati kalau buku itu suka ada salah cetak, hati-hati aja. Nah, ya itu yang saya harapkan Anda ketika bertanya itu, ini bener nggak sih cetakan yang ada di buku ini gitu. Ya itulah penerbit kita itu anggap aja nggak canggih gitu ya. Ya karena pekerjanya nggak ngerti statistik, nggak mempekerjakan auditor, apa namanya itu? Yang suka membaca naskah itu apa namanya kok auditor? Editor, Pak. Editor, Pak. Nah, tidak mempekerjakan editor karena penerbitnya aja rugi, kira-kira gitu ya. Ya akhirnya ya salah cetak begini. Loh bukannya, Anda tanya, bukannya ada file terus dikirim? Iya ada file dikirim, tapi disetting sama penerbit berubah-ubah jadi kacau begini. Enggak langsung match, perfect match gitu. Ya berubah-ubah jadi ya. Contohnya tadi, judul tabelnya mestinya pindah ke halaman, masih ikut yang sana. Gitu ya. Contohnya kayak gitu. Gara-gara settingan di tempat lain jadi begitu. Oke ya, paham ya? Pak, boleh izin tanya sedikit? Ya.
Berarti Pak kalau yang Bapak ajarkan tadi itu hanya untuk diagram yang distribusi populasinya normal itu ya Pak, yang dia tengahnya itu condong di atas itu. Jadi kalau yang dia condong ke kanan atau ke kiri itu dia nggak bisa pakai ini atau bisa Pak? Oke, good question. Kalau populasi induknya tidak normal gimana? Supaya kita tetap bisa menggunakan konversi dari E ke Z, supaya kita bisa menggunakan tabel, sampel size-nya harus dibikin lebih dari 30. Jadi misalnya berapa? 36, 49, 100 gitu ya. Jadi bikinlah sampel size-nya di atas 30. Maka rumus-rumus tadi tetap bisa dipakai. Itu jawabannya. Lah, yang celaka kalau tidak diomongin populasinya normal, jadi tidak tahu populasinya, distribusi samplingnya kurang dari 30, kita tidak bisa jawab pakai rumus tadi. Paham kan maksudnya kan? Jadi kalau mau ngomongin distribusi populasinya tidak normal, lah supaya bisa dijawab Anda harus menggunakan sampel size yang di atas 30. Bukan 9 kayak barusan ini tadi. Kadang-kadang orang minta korting 25 sudah boleh gitu. Sampel size-nya 25 ya sudah nggak apa-apa gitu. Oh Oke iya ya, Pak. Mbak. Ya. Iya Pak, sudah mengerti. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Yang mengikuti berapa banyak? Hadir semua, Pak. Oke, terima kasih. Kita akhiri aja ya. Atau ada yang mau tanya lagi? Silakan. Anda masih mau kuliah lagi ya? Kok diem aja? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke, ya baik. Selamat malam ya. Sampai minggu depan. Terima kasih Keisha Malam ya. Pak, terima Ya, kasih. malam, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Halo.